Ini 5 makanan terburuk yang bisa merusak livermu dan perlu kamu hindari. Apa saja makanannya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share apa saja sih makanan-makanan yang bisa merusak liver kita atau organ hati kita. Jadi ada makanan-makanan yang terburuk ya dari segala macam jenis makanan ini yang sebetulnya punya efek, punya dampak sangat negatif pada liver kita. Dan kenapa ini penting akan saya bahas. Sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, mengenai fungsi liver kita. Kenapa kita peduli dengan liver? Ya, kan organ-organ yang lain juga banyak dok. Kenapa kok kita fokus ke liver dulu? Well, kita perlu tahu dulu fungsi liver. Ya, fungsi liver itu apa aja sih? Ada sebetulnya banyak sekali, tapi di sini saya mention 3 fungsi liver yang paling penting. Yang pertama, mungkin kalau kalian sering dengar istilah detox. Ya, cari pil detox atau mungkin suplemen detox atau mungkin cara untuk detox dan lain-lain. Sebetulnya organ yang paling penting untuk melakukan detoksifikasi itu adalah liver kita atau organ hati kita. Dan punya fase-fase, mulai dari fase 1 sampai fase 3 yang saya nggak akan jelaskan di sini karena terlalu panjang fase-fasenya untuk pembuangan racun ini. Intinya adalah liver kita itu adalah organ yang sangat penting ya, bahkan dia sebetulnya untungnya dia ini bisa regenerasinya juga paling baik gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya fungsi liver yang mungkin sisanya tinggal di bawah 50% pun itu bisa regenerasi kalau dia mengganti pola hidupnya. Ya, jadi intinya adalah di pola hidup ya untuk liver ini, karena liver ini juga sangat punya banyak fungsi-fungsi juga selain yang saya sebutkan di sini. Yang kedua apalagi untuk produksi asam empedu. Dan kenapa ini penting? Karena asam empedu itu yang memproduksi liver dan disimpan di kantung empedu. Dan asam empedu ini punya fungsi juga banyak sekali untuk deterjen ya. Deterjen ini untuk membersihkan lemak-lemak yang berlebih ya yang kita konsumsi. Itu dari asam empedu perannya, dan itu diproduksi oleh liver. Kemudian untuk penyerapan vitamin, terutama vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ya, itu juga penyerapannya dibantu oleh asam empedu kita. Kemudian untuk pencernaan. Jadi jangan berpikir kalau orang yang susah BAB, yang sembelit, itu hanya karena kurang serat. Karena kurang asam empedu juga bisa. Karena asam empedu ini berfungsi atau berperan sebagai seperti lubrikasi untuk pelumas di usus besar kita supaya kita bisa untuk BAB dengan lancar juga. Ya, kemudian apalagi fungsi dari liver adalah untuk produksi dan regulasi hormon. Untuk produksi hormon seperti IGF-1 ya. Jadi IGF-1 itu adalah insulin like growth factor. Nggak perlu dihafalkan, itu adalah perpanjangan dari growth hormone atau hormon pertumbuhan. Jadi hormon-hormon ini punya efek apa? Punya efek bisa untuk membakar lemak, bisa untuk membangun otot, bisa untuk meregenerasi jaringan. That's why ya kenapa liver itu juga seringkali saya katakan adalah organ yang paling vital kita perhatikan untuk membakar lemak. Jadi buat kalian yang selama ini, saya mau cari pembakar lemak, saya mau cari dalam arti untuk menurunkan berat badan. Yang paling penting, organ yang perlu kalian perhatikan adalah liver dulu. Karena itu adalah organ yang paling vital untuk meregulasi hormon kita, untuk meregulasi bagaimana kita bisa membakar lemak dengan maksimal, dengan memperhatikan kesehatan liver kita. Kemudian glukagon, itu juga
salah satu hormon yang berfungsi punya peran bisa membakar lemak juga. Kemudian liver itu juga bisa meregulasi hormon-hormon seperti estrogen, seperti kortisol ya. Jadi bagaimana ketika estrogen itu berlebihan, ketika kortisol berlebihan itu akan diregulasi oleh liver kita. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi liver yang lain. Nah, orang yang punya masalah-masalah liver biasanya punya gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di sini. Ini adalah gejala umumnya. Gatal, ya, gatalnya bukan karena alergi. Ya, bisa karena alergi ketika livernya memang sudah bermasalah sekali, tapi biasanya gatal yang disebabkan karena masalah-masalah liver ini, gatalnya itu tidak menentu dan ada di beberapa bagian tubuh. Jadi menyebar gatalnya. Tidak hanya localized, jadi tidak hanya di area-area tertentu seperti orang alergi. Terkena paparan sesuatu gitu. Jadi gatalnya lebih menyeluruh gitu ya. Jadi lebih di bagian-bagian tubuh yang cukup menyebar. Kemudian mudah lelah ya. Kemudian perutnya buncit. Itu adalah salah satu gejala orang yang punya masalah liver, adalah mengalami perut buncit. Kemudian bloating atau kembung. Nah, berapa banyak orang yang punya masalah perutnya sering bloating, sering kembung, sering bergas. Itu juga bisa salah satu gejala dari masalah liver, selain dari masalah lambung sendiri. Ya, kemudian masalah kulit, nah, macam-macam sekali dan yang paling sering mungkin paling relate adalah masalah jerawat, akne. Ya, itu juga masalah yang bisa muncul karena masalah liver. Jadi jangan selalu berpikir, oh kulit itu cuma karena mungkin, oh karena skincare-nya kurang cocok dan lain-lain. Ya itu bisa jadi juga, tapi masalah liver itu lebih mendalam. Dan kalau kalian selama ini udah coba berbagai macam skincare, obat-obatan dan lain-lain, masih aja mungkin habis jerawatnya hilang, kemudian breakout lagi dan lain-lain, perlu dicek livernya. Kemudian masalah sendi, terutama artritis, ya osteoartritis, rheumatoid arthritis dan lain-lain, itu juga bisa karena masalah liver. Kemudian hipotiroid, ya jadi kekurangan hormon tiroid karena tiroid aktif kita dari T4 ke T3 itu juga diubah oleh liver kita. Dan juga masih banyak lagi gejala-gejala yang lain yang ditimbulkan karena masalah liver. Jadi kenapa sekarang kalian tahu kenapa liver ini sebegitu pentingnya untuk kita perhatikan. Nah, beberapa tes lab yang bisa kalian cek, ya bisa kalian dalam arti cek untuk bantu melihat bagaimana progres liver kalian atau kondisi liver kalian, itu ada beberapa, tapi di sini yang saya bahas yang paling general, yang paling bisa kita lakukan, paling umum dan paling mudah juga, itu tes seperti SGOT. Ya, SGOT atau sekarang disebut juga ada yang nyebutnya AST. Kemudian SGPT, ya, itu lebih spesifik untuk liver, ya, atau juga disebut ALT. Kemudian juga bilirubin, ya, bilirubin direct, itu juga bisa untuk mengecek bagaimana kesehatan liver kita. Jadi itu sebabnya kalian juga penting selain memperhatikan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, kalian juga cek lab. Ya, jangan malas untuk cek lab, karena cek lab itu penting untuk mencegah daripada kita sekarang sudah terlanjur parah masalah livernya. Ya, nah jadi apa saja 5 makanan ini yang paling merusak liver? Oke, jadi di sini sebetulnya bukan makanannya sendiri, tapi jenisnya yang ingin saya sebutkan, karena kalau kita bicara mengenai makanan banyak sekali makanannya, ya. Tapi jenisnya, yang pertama adalah fruktosa, ya. Fruktosa ini penting sekali untuk kita hindari, ya. Terutama adalah fruktosa yang buatan. Nah, yang alami nggak apa-apa dok, boleh. Tapi dalam arti juga jangan berlebihan, ya. Tapi yang lebih ingin saya emphasize di sini, yang lebih ingin saya highlight adalah yang buatan dulu, ya. Yang buatan ini seringkali kita sebut sebagai HFCS, singkatan dari High Fructose Corn Syrup, atau beberapa orang bisa menuliskannya sebagai sirup fruktosa, sirup tinggi fruktosa kalau di bahasa Indonesia kan. Dan ini bisa kalian temukan di banyak sekali produk. Jadi, kalau kalian pergi ke supermarket, ke swalayan, minimarket dan lain-lain, saya rasa produk yang tanpa HFCS atau tanpa sirup fruktosa ini justru sangat minim. Ya, itu ya sayangnya, naasnya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian mungkin jangan percaya saya, ya kalian ke swalayan, kalian ke minimarket, supermarket dan lain-lain, coba cek ingredients-nya. Jadi kalau kalian selama ini cuma cek kalorinya atau bahkan cuma cek harganya, coba deh cek komposisinya, ingredients-nya, bahan bakunya.
Nah, cari yang ada HFCS-nya, itu banyak sekali, ya, banyak sekali itu. Dan ini sebaiknya kita hindari, ya, high fructose corn syrup. Karena apa? Karena fruktosa itu hanya bisa di metabolisme di liver kita. Dulu orang punya masalah fatty liver itu hanya karena alkohol. Sekarang mungkin orang yang non-alkoholik juga bisa terkena fatty liver. Karena apa? Karena mereka konsumsi fruktosa atau bahkan gula, ya. Karena gula pasir itu juga mengandung fruktosa, ya. Itu jadi sebabnya kenapa kok saya selalu menyarankan orang untuk menghindari konsumsi gula. Itu sebetulnya tubuh kita nggak perlu gula, kita cukup konsumsi karbohidrat tanpa gula. Itu di dalam tubuh kita juga sudah akan diubah menjadi gula. Itu jadi nggak perlu tanya, dok, konsumsi gula yang baik berapa ya? Sudah tahu jawabannya, ya. Nah, fruktosa yang alami itu juga terdapat di buah, ya, hampir semua jenis buah. Ya, memang meskipun ada beberapa jenis buah yang sangat rendah kandungan fruktosanya seperti lemon, golongan berry, alpukat, itu. Tapi buah secara umum itu mengandung tinggi fruktosa. Kemudian juga madu. Ya, jadi ketika kalian konsumsi, bukan berarti buah dan madu ini semuanya buruk, ya, tapi kalian perlu tahu bahwa ini mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Jadi kalian konsumsinya, porsinya dibatasi. Yang kedua adalah minyak sayur. Nah, jadi kalau kita dengar vegetable oil, kesannya sehat, ya, minyak sayur, gitu. Ada sayurnya, gitu. Well, sayangnya minyak sayur ini tidak sesehat namanya. Karena apa? Karena ini juga membebani liver kita, menyebabkan peradangan, apalagi kalau dibuat goreng. Ya, jadi buat selama ini kalian yang memakai minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, ya. Sayangnya minyak-minyak ini adalah termasuk minyak sayur atau vegetable oil, dan minyak ini kaya omega 6. Dan omega 6 itu sifatnya adalah pro-inflammatory. Berbeda dengan omega 3 yang sifatnya adalah anti-inflammatory, ya, anti peradangan. Jadi kalian perlu hindari ini untuk menjaga kesehatan liver kalian. Yang ketiga adalah maltodextrin. Nah, maltodextrin ini apa sih? Well, sekali lagi kalau kalian ingin tahu maltodextrin, gampang, carilah di produk-produk kemasan. Ini juga sangat banyak. Ya, kalian dapatkan di snack bar, kemudian dapatkan di biskuit, di chips dan lain-lain, di makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang sudah siap saji. Itu banyak sekali mengandung maltodextrin, dan maltodextrin ini punya glycemic index yang bahkan jauh lebih tinggi daripada gula. Ya, jadi glycemic indexnya 100 ke atas. Gitu. Jadi buat kalian selama ini tahu mengenai glycemic index yang seberapa cepat meningkatkan insulin. Nah, ini glycemic indeksnya maltodextrin itu sangat tinggi. Dia adalah pemanis sintetis, ya, juga biasanya dipakai untuk filler, ya, di beberapa suplemen juga, di beberapa suplemen kesehatan, susu untuk kesehatan, untuk olahraga dan lain-lain. Ini biasanya juga dipakai untuk filler. Ini perlu kalian hindari karena damage-nya ke liver itu juga besar. Kemudian yang keempat adalah makanan kaleng, makanan frozen, junk food, ya. Just whatever you name it. Why? Karena makanan-makanan ini mengandung toksin atau racun. Racun apa, dok? Waduh, macam-macam. Sudah, ya. Pengembang, pewarna, pengawet, penstabil, ya, perasa, dan lain-lain. Ya, jadi yang itu, ya, semua itu adalah toksin, racun. Itu. Termasuk MSG, ya. Ya, mungkin sudah saya bahas beberapa waktu sebelumnya mengenai MSG ini atau micin, ya, generasi micin. Ya. Kalau kalian berpikir micin itu aman karena ini tanpa kalori, ya, aman kok selama jumlahnya nggak berlebihan. Well, masalahnya kalian tahu nggak jumlah yang nggak berlebihan itu berapa untuk tubuh kalian? Dan kalian menakar nggak? Jangan bilang nggak berlebihan, tapi kalian hanya sebagai pembenaran. Ya, kalian nggak mengukur, kalian cuma ya dikit-dikit lah, tapi kalian nggak tahu juga berapa. Oke? Dan yang terakhir adalah ini soy protein isolate. Ya, soy protein isolate atau isolat protein dari kedelai. Again, ya, sekali lagi ini juga banyak sekali terdapat pada makanan-makanan kemasan. Ya, dan ini bisa punya potensi meningkatkan estrogen yang tidak baik dalam tubuh. Mengandung toksin karena dalam prosesnya dia menggunakan heksin. Ya,
Dan ini terdapat di snack bar, kemudian suplemen kesehatan, kemudian juga di menu-menu vegan, daging-daging analog atau analog meat. Jadi buat kalian yang vegetarian, vegan, lalu konsumsi daging-daging analog, ini banyak sekali mengandung soy protein isolate atau isolat protein dari kedelai ini. Jadi itu yang perlu kalian hindari untuk menjaga kesehatan liver. Ya, jadi percuma kalian melakukan minum pil-pil detox atau mungkin melakukan diet detox dan lain-lain kalau kalian masih konsumsi produk-produk seperti ini. Ya, jadi ini lebih penting untuk kalian hindari untuk menjaga kesehatan liver. Buat kalian yang merasa ini penting, ya, merasa ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman, ya, ke sobat sehat yang lain. Dan buat kalian yang sudah mempraktekkan ini, punya pertanyaan, boleh juga share di kolom komen ini. Nanti kalau saya punya waktu, pasti akan saya reply. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share apa saja sih makanan-makanan yang bisa merusak liver kita atau organ hati kita. Sebelumnya kita perlu tahu dulu, ya, mengenai fungsi liver kita. Fungsi liver itu apa aja sih? Ada sebetulnya banyak sekali, tapi di sini saya mention 3 fungsi liver yang paling penting. Orang yang punya masalah-masalah liver biasanya punya gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di sini. Ini adalah gejala umumnya. Gatal, ya, gatalnya bukan karena alergi. Kemudian mudah lelah, ya. Kemudian perutnya buncit. Dan juga masih banyak lagi gejala-gejala yang lain yang ditimbulkan karena masalah liver. Nah, jadi apa saja 5 makanan ini yang paling merusak liver? Oke, jadi di sini sebetulnya bukan makanannya sendiri, tapi jenisnya yang ingin saya sebutkan. Karena kalau kita bicara mengenai makanan, banyak sekali makanannya. Ya,